Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rizik, mahasiswa arsitektur Universitas Namang Buana Bandung. Dan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Teknik Komunikasi Arsitektur, yaitu project review. Kali ini saya akan mereview Villa Savoy. Ya, Villa Savoy adalah salah satu karya dari arsitek ternama dunia, yaitu Le Corbusier, yang dibantu oleh sepupunya yang bernama Pierre-André Jeanneret. Villa ini terletak di Poissy, Prancis, kota kecil yang tidak jauh dari Paris, dan dibangun pada tahun 1929, selesai pada tahun 1931. Villa ini bergayakan modern internasional, mohon maaf, internasional modern. Pada saat itu memang belum banyak bangunan-bangunan yang menggunakan gaya ini, karena kita tahu bahwa modern internasional itu dikembangkan oleh Le Corbusier bersama teman-temannya. Pada saat ini, villa ini menjadi monumen nasional bagi negara Prancis dan sudah diakui oleh UNESCO. Di sini ada biografi tentang sang arsitek yang bernama Le Corbusier. Beliau adalah seorang arsitek asal Swiss yang menekuni aliran desain internasional style bersama dengan 3 temannya, yaitu Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius, and Theo van der Burg. Le Corbusier juga dikenal sebagai seorang perencana tata kota, seniman, penulis, serta perancang perabotan, dan juga beliau dikenal sebagai seorang yang berpengaruh dalam kontribusinya yang luas dalam menyebarkan international style ini pada dunia arsitektur. Dalam proyek kali ini, Le Corbusier diberi kebebasan untuk membuat bangunan ini menjadi karyanya itu sendiri gitu, karena beliau menerapkan 5 points of architecture. Jadi di sini tuh ada gaya internasional yang beliau kembangkan atau beliau ciptakan pada tahun 1927 dan beliau terapkan pada bangunan ini, yaitu 5 poin itu adalah the roof, atap yang terbuka, atap datar, dan yang bisa diakses langsung oleh pengguna. Jadi atap ini tidak hanya sebagai peneduh saja, tapi juga sebagai area taman di atas bangunan. Lalu ada jendela yang memanjang atau horizontal di setiap sisi bangunan. Di sekeliling sisi bangunan, beliau menciptakan ini untuk mengcompare atau menggabungkan antara ruang dalam dan ruang luar. Jadi seakan-akan ruang dalam dan ruang luar itu menyatu dengan bangunan. Lalu ada pilotis, mohon maaf, ada pilotis. Pilotis ini adalah pilar yang mengangkat bangunan utama ke atas, sehingga bangunan ini tidak menyatu dengan tanah, serta membuat kesan memiliki kaki. Karena Le Corbusier itu adalah seorang seniman, beliau ingin menciptakan bangunan yang menurut beliau itu adalah sebuah patung. Lalu di sini ada floor plan atau lantai utama. Lantai utama di sini beliau menerapkan lantai yang terbuka yang diangkat oleh pilar-pilar tersebut, sehingga menciptakan ruangan yang luas. Dan untuk proyek kali ini, Le Corbusier menerapkan desain seperti ini karena pada tahun 1929, keluarga Savoy itu adalah keluarga pertama yang memiliki mobil, serta Le Corbusier ini menciptakan ruangan di mana kendaraan bisa masuk, dalam artian bisa terjaga oleh bangunan.
Lalu ada fasad. Fasadnya itu maksudnya dinding yang menonjol keluar pilar, sehingga dinding di sini sebenarnya tidak menerima beban yang cukup berat karena dinding di sini hanya sebagai penutup saja. Seperti itu. Lanjut, di sini lokasi yang terletak, lokasi dari villa ini terletak di dulunya sebenarnya adalah ladang di atas bukit yang dikelilingi oleh hutan dan kini telah menjadi sebuah kota kecil yang infrastrukturnya sudah mumpuni gitu. Dan Villa Sapo itu sendiri menghadap langsung, mukanya itu menghadap langsung ke Sungai Seine. Bisa kita lihat dalam tenas lantai 1, beliau menggunakan lengkungan ini yang berfungsi untuk mobil, dan muka dari bangunan itu ada di depan, sehingga akses untuk masuk ke dalam bangunan itu melalui pintu belakang gitu. Jadi pintunya itu memang disimpan di belakang. Lalu di lantai 2 kita lihat masih ada rem ya, rem itu yang tengah ini. Le Corbusier menciptakan rem ini sebagai salah satu cara untuk memberikan kesan pada pengunjung atau mungkin pengguna rumah ini, sehingga para pengguna itu mendapatkan kesan yang bahwa ini adalah karya seni gitu. Jadi mereka harus menikmati setiap sudut ruangannya, dan Le Corbusier menciptakan rem ini. Kita lihat ada tangga spiral. Tangga spiral ini sebenarnya desain awalnya tidak ada gitu. Namun pada saat itu Le Corbusier menciptakan tangga spiral ini sebagai sebuah penghargaan bagi seorang seniman di Prancis seperti itu. Ini adalah tampak samping kanan, samping depan, mohon maaf, samping kiri, serta potongannya. Bisa kita lihat di potongan bahwa rem itu berbentuk seperti zigzag, karena seolah-olah orang yang masuk ke ruangan itu harus mengitari dulu seluruh ruangan. Dan ruangan-ruangan yang ada di lantai 2 itu berhadapan langsung dengan taman yang di atas, gitu. Sehingga menciptakan kesan yang luas dan menciptakan sirkulasi cahaya serta sirkulasi udara yang bagus ke dalam ruangan. Seperti bisa kita lihat dalam foto-foto di sini. Di bawah itu adalah yang berwarna hijau, itu adalah garasi ya. Garasi yang ini dicat warna hijau karena apa? Karena balik lagi ke desain awal bahwa bangunan ini ingin seperti melayang dari tanah gitu. Dan memiliki banyak pilar, yaitu seolah-olah pilar ini sebagai kaki, dan lantai 2 ini diumpamakan sebagai badan, dan atasnya atau atapnya itu sebagai kepala. Dan di sini Le Corbusier menerapkan mendesain atap yang luas dibandingkan yang lain gitu. Di sini tuh beliau menerapkan desain yang lebih ke belokan-belokan seperti itu ya, lengkungan-lengkungan, sehingga menggambarkan bahwa saat itu adalah kebebasan. Dalam interior, di sini bisa kita lihat tangga spiral, rem atau tangga yang datar, lalu ada ruangan-ruangan lain seperti ruangan kamar mandi, dapur, dan di sini bisa kita lihat di kamar mandi ada sebuah tembok yang menyerupai, bisa dibilang tubuh manusia ya, karena Le Corbusier ingin menciptakan bahwa peran manusia dengan bangunan itu sangatlah keterkaitan gitu, sehingga ingin menciptakan ruangan-ruangan yang nyaman bagi bagi penghuninya, seperti itu. Mungkin seperti itu penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.